warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Putriwati Mena, ingin mempresentasikan tentang perencanaan kapasitas. Definisi kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas mempengaruhi sebagian besar biaya tetap, juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau fasilitas yang ada akan berlebihan. Kapasitas adalah kemampuan suatu alat atau fasilitas dalam menjalankan fungsinya dalam periode waktu tertentu. Kenalkan, nama saya Felicia Dayati. Jenis perencanaan kapasitas berdasarkan horizontal waktu. Perencanaan kapasitas terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang yang pertama memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, memerlukan persetujuan dari manajemen puncak. Contohnya adalah peralatan, pembangunan, dan fasilitas. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah. Perencanaan kapasitas jangka menengah ini memerlukan waktu 6-18 bulan dan membentuk perencanaan bulanan atau kuartalan. Contohnya adalah penarikan, pemutusan tenaga kerja, peralatan baru, dan subkontrak. Yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek ini memerlukan waktu kurang dari 1 bulan. 2. Membentuk perencanaan bulanan atau mingguan. Contohnya adalah tenaga kerja lembur, pemindahan personil, dan pergantian ke routing atau produksi. Waktu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mengubah kapasitas dan menggunakan kapasitas. Yang A, perencanaan kapasitas jangka panjang. Mengubah kapasitasnya ada 2, yaitu menambah fasilitas, menambah peralatan yang memiliki lead time yang panjang. Menggunakan kapasitasnya tidak ada. Yang B, perencanaan kapasitas jangka menengah. Mengubah kapasitasnya ada 3, yaitu subkontrak, menambah peralatan, dan menambah shift. Menggunakan kapasitasnya ada 2, yaitu menambah karyawan, membuat, atau menggunakan persediaan. Yang C, perencanaan kapasitas jangka pendek. Mengubah kapasitasnya tidak ada. Menggunakan kapasitasnya dibagi menjadi 3, yaitu penjadwalan tugas, penjadwalan karyawan, dan pengalokasian mesin. Kapasitas desain. Kapasitas desain adalah kemampuan maksimum dari suatu alat secara teoritis dapat dicapai, dan maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Contohnya, jumlah unit mobil yang dapat diproduksi dalam setiap minggu, bulan, atau tahunan. Banyaknya tempat tidur di rumah sakit, ukuran ruang kelas di sekolah, dan sebagainya. Sebagian besar perusahaan pengoperasian fasilitasnya pada tingkat yang lebih rendah, sekitar 82% dari kapasitas desain. Kapasitas output adalah kapasitas yang nyata dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah-ubah, meliputi perubahan jangka panjang, perubahan jangka pendek, seperti kondisi ekonomi atau penjadwalan. Kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Kapasitas efektif biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain. Kapasitas produk adalah jumlah maksimum output yang diproduk atau dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Yang pertama, kapasitas berlebih. Hasil produk yang secara keseluruhan yang lebih besar dari kebutuhan atau demand, sehingga adanya produk yang tidak terserap oleh pasar. Yang kedua, kapasitas kurang. Permintaan yang lebih besar dari produk yang dihasilkan, sehingga terbuka investasi untuk produk yang dibutuhkan. Yang tiga, kapasitas normal. Titik keseimbangan antara produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar.
Yang keempat, kapasitas penuh, kapasitas yang mendekati kapasitas rancangan atau desain kapasiti. Yang kelima, kapasitas efektif, kapasitas yang dapat dicapai oleh sebuah sistem atau fasilitas dalam kondisi keterbatasan atau yang dimiliki. Pengukuran kinerja sistem dibagi dua, yaitu utilitas dan efisiensi. 1. Utilitas yaitu presentasi dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas rancangan. Caranya yaitu utilitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Caranya yaitu efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Contoh, Sari Roti memiliki sebuah pabrik yang memproduksi berbagai jenis roti. Minggu lalu fasilitas dapat diproduksi 148 roti. Kapasitas efektif pabrik adalah 175.000 roti. Lini memproduksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 shift, masing-masing 8 jam per hari. Dengan tingkat output 1.200 roti per jam. Tentukan kapasitas desain, multiminasi, dan efisiensi pabrik tersebut. A. Kapasitas desain sama dengan 7 kali 3 dikali 8 sama dengan 1.200 dibagi 201.600 roti. Yang kedua, multiminasi sama dengan 148.000 dibagi 201.600 sama dengan 73%. Dan C, efisiensi 148.000 dibagi 175.000 sama dengan 84 dibagi 6%. Khusus keputusan kapasitas yang baik. Yang pertama, meramalkan pertimbangan secara akurat. Yang kedua, memahami teknologi dan meningkatkan kapasitas. Yang ketiga, temukan tingkat atau volume operasi yang otonom. Yang keempat, membangun untuk perubahan. Mengelola permintaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Permintaan melebihi kapasitas adalah membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan meningkatkan kapasitas. Yang kedua, kapasitas melebihi permintaan yaitu merangsang permintaan dengan pengurangan harga dan pemasaran yang agresif. Yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman yaitu taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Dibagi menjadi 4, yaitu mengubah staf, menyesuaikan peralatan dan proses, memperbaiki metode, dan mendesain ulang produk. Perencanaan kapasitas atau investasi dibagi 3, yaitu 1. Analisis titik impas atau break even point adalah cara untuk menemukan sebuah titik dalam Rp1 atau unit di mana biaya sama dengan keuntungan. BEP terjadi di mana TR sama dengan TC, maka rumusnya adalah BEP sama dengan F dibagi P dikurangin V. Yang kedua, pohon keputusan adalah cara mengidentifikasi alternatif dan beragam keadaan atau permintaan masa depan atau kondisi yang disukai pasar. Keputusan diambil berdasarkan hasil yang maksimum. Yang ketiga, net present value adalah sebuah cara untuk menentukan nilai diskonto dari serangkaian penerimaan kas masa depan. Rumusnya yaitu S sama dengan RX, P sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung I. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah dengan NIM 6419851. Selanjutnya,
yaitu Ales Composition memiliki biaya tetap sekitar 10.000 pada periode ini. Biaya tenaga langsung 1,5 per unit dan biaya bahan baku 0,75 per unit. Harga jualnya yaitu 4 unit, hitunglah BP-nya. BP sama dengan F per 4 kurang V, BP sama dengan 10.000 per 4 dikurang 1,5 ditambah 0,75. Hasil BP-nya adalah 5.714 unit. Contoh selanjutnya yaitu sebuah perusahaan pembuat seragam baju rumah sakit sedang mempertimbangkan perluasan kapasitas. Alternatif yang tersedia adalah tidak melakukan apa-apa, membangun sebuah pabrik kecil, pabrik sedang, atau pabrik besar. Yang A, jika sebuah pabrik besar dibangun dan kondisi pasar menguntungkan, perkiraan laba yang akan didapat sebesar 100.000. Namun, jika pasar tidak menguntungkan, akan menghasilkan kerugian sekitar 90.000. Yang B, jika sebuah pabrik sedang dibangun akan menghasilkan laba 60.000 dengan kondisi pasar menguntungkan dan menghasilkan kerugian 10.000 saat pasar tidak menguntungkan. Yang C, jika pabrik kecil akan menghasilkan 40.000 pada kondisi pasar menguntungkan dan merugi sekitar 5.000 di saat pasar tidak menguntungkan. Penelitian pasar terkini mengindikasi terdapat kemungkinan 0,4 pasar menguntungkan dan 0,6 pasar tidak menguntungkan. Dengan informasi tersebut, mana sebaiknya alternatif yang akan dipilih? Jawabannya adalah yang A, MVV pabrik besar sama dengan 0,4 dikali 100 ditambah 0,6 dikali minus 90 sama dengan minus 14.000. Yang B, MVV pabrik sedang sama dengan 0,4 dikali 60 ditambah 0,6 dikali minus 10.000 sama dengan 18.000. Yang C, MVV pabrik kecil sama dengan 0,4 dikali 40.000 ditambah 0,6 dikali minus 5.000 sama dengan 13.000. Sedangkan yang D, MVV tidak melakukan apa-apa sama dengan 0. Contoh selanjutnya adalah sebuah perusahaan mempertimbangkan dua alternatif investasi yang berbeda. Investasi yang A memiliki biaya awal 25.000 dan investasi B memiliki biaya awal 26.000. Kedua investasi memiliki jangka waktu 4 tahun. Tingkat suku bunganya adalah 8%. Arus kas dari kedua investasi adalah sebagai berikut. Pada kolom pertama, investasi A yaitu 10.000, investasi B 9.000, maka faktor present value-nya adalah 0,926. Sedangkan kolom kedua yaitu investasi A-nya adalah 9.000, investasi B-nya 9.000, faktor value-nya adalah 0,857. Sedangkan kolom ketiga investasi A-nya adalah 8.000, investasi B-nya adalah 9.000, maka faktor present value-nya adalah 0,794. Sedangkan kolom keempat, investasi A-nya adalah 7.000, investasi B-nya adalah 9.000, maka faktor present value-nya adalah 0,735. Jawabannya tersebut dapat kita lihat di kolom berikut ini. Di kolom pertama, di investasi A, kenapa mendapatkan 9.260, yaitu hasil dari perkalian antara 0,29 dikali 10.000. Sedangkan yang B sama perhitungannya, kenapa dapat 8.834, yaitu 0,926 dikali 9.000, dan perhitungannya pun sama dari kolom 1 sampai kolom 4. Jadi kita bisa lihat total investasi A dan investasi B itu berbeda. Totalnya yang A adalah 28.470, sedangkan total B adalah 29.808. Nah, kedua ini dikurang dari investasi awal. Investasi awal A adalah 25.000, sedangkan investasi B adalah 26.000. Nah, investasi A 28.470 dikurang 25.000. Nah, mendapatkan hasil 3.470. Sedangkan yang B totalnya adalah 29.800 dikurang 26.000, maka hasil